Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 18754020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Nilai Tambah Pengolahan Buah Kopi Menjadi Bubuk Kopi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Susunan yang akan saya sampaikan ialah bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan kontribusi. Bab 2 tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori. Dan yang terakhir bab 3 metode penelitian yang berisikan tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan, rancangan penelitian, variabel operasional, kerangka sampling, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, tanaman kopi salah satu komoditas hasil perkebunan yang dapat diolah lebih lanjut guna meningkatkan nilai tambah. Proses pengolahan kopi yang diawali dari produk kopi gelondong basah yang baru dipanen hingga mencapai produk tahap akhir berupa kopi bubuk. Akan tetapi, di Kecamatan Kebun Tebu tidak semua petani mengolah dalam bentuk kopi bubuk. Hal ini karena keterbatasan alat yang digunakan untuk mengolah dan penguasaan teknologi, sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang diterima pada setiap masing-masing petani kopi. Di samping itu, hal yang penting bagi petani kopi yaitu bagaimana upaya meningkatkan produksi pengolahan kopi untuk mencapai nilai tambah yang menguntungkan bagi petani kopi itu sendiri. Kemudian upaya peningkatan produksi pengolahan kopi dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pengolahan kopi didukung oleh peningkatan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dalam pengolahan kopi yang dimaksud ialah bahan baku atau input utama, harga, dan modal dalam pengolahan kopi yang digunakan, dan peningkatan pengembangan penggunaan teknologi alat mesin perkebunan untuk menunjang keberhasilan produksinya. Selain itu, dengan meningkatkan tenaga kerja yang mayoritas petani kopi di Kecamatan Kebun Tebu masih rendah dan minim terhadap pendidikan. Rata-rata petani di Kecamatan Kebun Tebu lulusan SD sampai SMP dan dihitung untuk lulusan SMA apalagi lulusan perguruan tinggi. Bahkan rata-rata petani di Kecamatan Kebun Tebu adalah petani-petani yang sudah tua, yang sudah tidak produktif lagi umurnya. Hal ini dikarenakan pemuda-pemuda yang enggan turun dan bekerja sebagai petani dengan alasan pendapatan petani yang tidak menjanjikan. 1.2 tujuan. Yang pertama, mengetahui besarnya nilai tambah dan keuntungan dalam pengolahan kopi bubuk. Yang kedua, mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pengolahan kopi bubuk. 1.3 manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan informasi dan referensi bagi kelompok tani maupun petani kopi dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha pengembangan produk olahan kopi. Yang kedua, sebagai bahan pemasukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menetapkan kebijakan dan pengembangan produk olahan komoditi kopi. Yang ketiga, sebagai bahan informasi dan referensi kepada peneliti selanjutnya. 1.4 kerangka pemikiran. Yang pertama, buah kopi diproduksi, kemudian mendapatkan profit atau keuntungan dari segi pengolahan buah kopi sehingga mendapatkan bagan seperti yang ada di gambar, yaitu nilai tambah. Faktor-faktor yang melatar belakangi kopi, kemudian pengolahan kopi dan biaya input dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap keuntungan pengolahan nilai tambah buah kopi menjadi bubuk kopi. Untuk keterangan, garis yang besar berwarna hitam itu mempengaruhi. Jadi faktor yang melatar belakangi pengolahan kopi itu modal,
harga, dan biaya input sangat berpengaruh terhadap produksi pengolahan kopi. Dan yang untuk garis tidak tebal itu menandakan bahwasanya buah kopi sedang dalam pemrosesan pengolahan bubuk kopi. Selanjutnya 1.5 kontribusi. Yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi peneliti dan mengetahui nilai tambah pengolahan kopi di Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Yang kedua, diharapkan bagi peneliti ini dapat berguna sebagai tambahan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan kopi menjadi kopi bubuk. Bab kedua, tinjauan pustaka. 2.1 konsepsi nilai tambah dan keuntungan. Nilai tambah atau value added adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Nilai tambah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Keuntungan merupakan salah satu selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah selisih nara jumlah penerimaan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Sumarno 1990. 2.2 faktor yang melatar belakangi pengolahan kopi bubuk. Yang pertama ada bahan baku, harga, dan modal. Bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan sampai pada tahap akhir barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Yang harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam satuan mata uang dan nilai tukar terhadap sesuatu barang tertentu. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro, modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung dalam proses produksi maupun dalam sarana produksi. Bab 3 metode pelaksanaan. 3.1 waktu dan tempat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, dari bulan April sampai bulan Juli 2021. Dari mulai persiapan pengambilan data dan sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. Yang ke 3.2 alat dan bahan. Pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, alat tulis kerja, dan data penunjang mengenai komoditi kopi. 3.4 berdasarkan penelitian dan analisis data. Berdasarkan jenis data, pengumpulan data ini dalam penelitian dikelompok menjadi 2, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, diperoleh dari sumber informasi atau dari sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistika dan berbagai instansi lain yang terkait. Dan analisis data yang digunakan ialah data menggunakan perhitungan metode Hayami. 3.1 variabel operasional. Yang pertama ada pengolahan, produksi buah kopi, konsumen, kinerja tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, dan teknologi. Pengolahan kopi sendiri adalah proses pengolahan buah kopi menjadi biji kopi hingga menjadi bubuk kopi Yang kedua produksi. Produksi adalah jumlah kopi bubuk dihasilkan di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, buah kopi atau sering juga disebut kopi gelondongan basah adalah buah kopi dari panen kebun. Kadar airnya masih 60-65% dan biji kopinya masih terlindungi oleh kulit, buah daging, buah lapisan lendir kulit tanduk, dan kulit ari. Yang keempat ada kopi bubuk. Kopi bubuk merupakan butiran kopi bubuk dengan kehalusan tertentu yang telah melalui proses pengolahan sekunder. Yang kelima, konsumen. Konsumen adalah lembaga yang terdiri dari konsumen.
individu dalam rumah tangga merupakan merupakan konsumen lembaga seperti warung kopi di Kabupaten Lampung Barat. Kinerja merupakan keseluruhan aktivitas pengolahan kopi sampai menjadi kopi bubuk. Tenaga kerja adalah orang yang mengerjakan atau melakukan pengolahan kopi menjadi kopi bubuk. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam satu periode produksi. Kemudian yang terakhir ada teknologi. Teknologi adalah alat yang digunakan dalam input produksi untuk mengolah bubuk kopi. 3.2 Kerangka sampling dan populasi. Sampling adalah suatu cara pengambilan data yang sifatnya tidak menyeluruh, yaitu tidak mencangkup seluruh objek penelitian atau populasi, akan tetapi sebagian saja dari jumlah populasi petani yang ada di Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti dalam memilih sampel. Muhar 2002. Populasi adalah anggota kelompok tani yang ada di kelompok tani Kecamatan Kebun Tebu, yaitu sebanyak 28 orang. 24 orang berperan sebagai penghasil bahan baku dan 5 orang berperan sebagai pengolah di kelompok tani tersebut. Maka sampel penelitian ini adalah berjumlah 5 orang yang mengolah buah kopi menjadi kopi bubuk. 3.3.3 Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau dari sampel dan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistika dan berbagai instansi yang lain yang terkait. Metode analisis data. Untuk identifikasi masalah satu digunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi analisis nilai tambah pengolahan kopi. Untuk identifikasi masalah kedua digunakan metode Hayami, yaitu untuk menganalisis berapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan kopi dalam menghasilkan kopi biji dan kopi bubuk dengan menggunakan berbagai input. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.